datang di ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Hari Minggu tanggal 7 November 2021. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Kak Tasya dan Kak Dian. Dan yang akan melayani firman Tuhan di hari ini adalah Ibu Margaret Emeyota. Tema kita hari ini apa, Kak? Tema kita hari ini tuh selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Temanya sama dengan tema di Minggu yang lalu. Adik-adik. Nah, ingat tadi kan Kak Tasya bilang minggu lalu. Masih ingat tidak ayat hafalan minggu lalu? Ayo. Masih ingat tidak? Lumayan panjang sih. Tapi pasti adik-adik ingat. Di 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh, ngomong-ngomong soal tema selalu bersyukur, Kadian, saya mau tanya, kenapa sih kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur bukan karena semua hal yang baik yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Kita bersyukur untuk segala sesuatu. Kita bersyukur untuk kalau misalnya sakit ya, bersyukur kenapa sih Tuhan kasih kita sakit? Kita bersyukur karena Tuhan sayang terus sama kita. Maunya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bersyukur karena satu minggu Tuhan sudah menjaga kita ketika kita bersekolah, menjaga kita ketika kita bangun tidur terus bangun. Wah, kita masih bangun. Kita bersyukur karena Tuhan selalu sayang sama kita. Betul sekali. Jadi dalam segala hal, susah senang semuanya harus bersyukur. Oke, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Saya Kakak Tasya, saya. Siap. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kak Tasya mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu secara medley. Yang pertama, dengar daya panggil nama saya, dinyanyikan 2 kali. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Anak Sekolah Minggu, dinyanyikan 2 kali. Terdapat dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, bicara soal kasih setia Tuhan kepada kita nih Kak Tasya. Iya, Kak Dian. Nah, kita kan ada satu lagu tentang kasih Allah kepada kita. Kita dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan dan kasih Allah kepada kita. Kita akan nyanyikan satu lagu ini pakai gerakan. Adik-adik jangan duduk dulu ya. Kita nyanyikan lagu cuip 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 pam pam pam. Masih ingat kan? Masih. Ayo bangkit berdiri.
memuliakan nama Tuhan, Natasha mau ajak kita semua menyanyi lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Lagu Lipatlah Tangan, Tutup Mata, dan Kakak Dian akan memimpin kita untuk doa pembuka. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Lipatlah Tangan. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik dan sudah menjaga kami seminggu lamanya Tuhan. Di saat hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu dan kami juga akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami agar kami tetap tenang dan bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah Ibu Emeyauta yang akan memimpin kita di hari ini, dan juga Engkau memberkati Kak Dian dan Kak Tasya yang akan memimpin MC dan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami alaskan ibadah hari ini Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke adik-adik, bangkit berdiri lagi, jangan lemes dong. Kita mau lompat-lompat lagi ya, memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Dalamnya Hatiku Jadikannya. Pakai gerakan? Boleh? Ayo. Nanti lagu barunya dipandu Kak Dian ya, Kak Dian lebih hafal. Lagunya kayak gini adik-adik, tentang Yesusku ajaib luar biasa. Kan minggu lalu ceritanya Yesus sudah menyembuhkan di kolam Bethesda. Minggu ini minggu ini Kak. Sorry. Maaf. Minggu lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. 2 minggu yang lalu Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta, yang 9 pergi, yang 1 bersyukur kepada Tuhan. Nah, lagu ini tentang Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda dan tentang Yesusku ajaib luar biasa. Kenapa Yesusku ajaib luar biasa? Karena Yesus sudah menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar. Lagunya seperti ini adik-adik. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku ajaib luar biasa. Yesusku
Bisa kan adik-adik? Bisa dong. Bisa dong. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan 2 kali lagu ini. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Margaret Emayota. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian Yesus Sayang Padaku. Firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, segala puji, hormat dan syukur bagimu karena telah tiba saatnya bagi kami untuk membuka Alkitab kami, membaca dan merenungkannya. Kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya walaupun anak-anak masih kecil, tetapi Roh Kudus memampukan setiap kami untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Ya, anak-anak yang sudah bisa membaca, boleh buka Alkitabnya. Cerita kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai 16. Injil Yohanes, pasal yang kelima, ayat 1 sampai 16. Kalau sudah menemukan, biarlah Alkitab terbuka, dan mari kita sama-sama menyaksikan video berikut yang menampilkan kisah ini. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh
apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalian pernah sakit nggak? Kalau sakit itu rasanya, nggak enak ya. Paling nggak enak kalau sakit. Dan yang paling tidak menyenangkan kalau sakit adalah kita nggak bisa main sama teman. Teman panggil-panggil, wah kita nggak bisa main, hanya bisa tidur di dalam rumah saja. Kalau adik-adik sakit, apa yang harus dilakukan? Ya, karena sakit itu tidak enak, maka kita itu selalu berusaha untuk tetap sehat. Tapi ternyata walaupun kita sudah berusaha, sudah makan makanan yang bergizi, sudah istirahat yang cukup, sudah cukup olahraga, tahu-tahu kita sakit. Nah, kalau sakit kita bikin apa? Biasanya kita ke dokter kalau kita sakit kan. Kita ke dokter supaya dokter periksa, terus dokter berikan kita obat. Setelah dari dokter kita pulang. Kita istirahat, kita makan yang banyak, minum obat supaya badan kita cepat sehat. Tapi ternyata itu tidak cukup adik-adik. Ada hal yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu berdoa. Berdoa itu sangat penting karena hidup kita ini Tuhan Yesus yang punya. Seperti yang tadi kita sudah saksikan di video cerita tadi, bahwa Tuhan Yesuslah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Bukan main ya, tadi Bapak yang tadi sudah 38 tahun sakit, tidak bisa berjalan.
Dia mengharapkan kesembuhan dari air kolam Bethesda. Tapi ternyata ada harapan lain, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan kita ini, dialah yang mampu mengaruniakan kesembuhan buat kita. Oleh sebab itu, kalau anak-anak sakit, berdoa, meminta kiranya Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhan. Setelah kita sembuh, apa yang harus kita lakukan? Tadi di cerita kita dengar, kita lihat, Tuhan Yesus berpesan kepada Bapa yang sudah sembuh tadi, jangan berbuat dosa lagi. Apa maksudnya? Tuhan Yesus mau bila kita sudah sembuh dari sakit, kita harus hidup jauh lebih baik daripada sebelum kita sakit. Kita berikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Begitulah cara kita membalas kasih setia Tuhan, anugerah daripada Tuhan kepada kita. Jadi, bukan hanya sakit ya, dalam segala hal kita berdoa. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak semua, menolong kakak pengasuh dalam menjalani hari-hari, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Kita tetap dekat berdoa kepada Tuhan, dan kalau kita sembuh, kita memberikan hidup kita hidup jauh lebih baik demi kemuliaan Tuhan. Nah, ayat hafalan pada minggu ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Kita ucapkan bersama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ulang ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, sampai demikian cerita kita pada hari Minggu ini dan juga ayat hafalan kita minggu ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kakak Dian dan Kakak Tasya akan memimpin kita pujian untuk persembahan. Siap. Terima kasih Bu Eta. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti adik-adik boleh menitipkan persembahannya ke orang tua untuk diberikan pada ibadah jam 9 nanti. Kita bersama-sama akan menyanyi lagu. Hendaklah masing-masing disambung dengan bersyukur. Syukur dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Eta. Setelah doa syukur dan doa penutup, adik-adik jangan lupa untuk nyanyikan lagu. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Bapak Terima Kasih ya adik-adik. Ibu Eta silakan. Baik, mari kita membawakan persembahan kita dan juga sekaligus menutup akan sekolah minggu kita pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Begitu banyak berkat Tuhan yang telah dikaruniakan kepada kami. Berkat melalui kedua orang tua kami, berkat makanan, minuman, juga teman-teman, juga kesehatan ya Tuhan. Kami bersyukur semuanya itu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami setiap saat dalam kehidupan kami, supaya kami sebagai anak-anak maupun sebagai kakak pengasuh dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus, bila kami lalai dalam atau berbuat salah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya berkat Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan kami, baik dengan kakak pengasuh maupun dengan setiap anak-anak yang ada di rumah, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Inilah doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita telah selesai, dan juga Kakak Dian mau ingatkan lagi sekali lagi, ayat hafalan kita terdapat dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita menutup ibadah kita di hari ini, Kak Tasya dan Kak Dian mengingatkan, jangan lupa minggu depan kita masih tetap ibadah online di jam yang sama, jam 8 pagi di YouTube channel GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk ikut ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa juga buat adik-adik dan orang tua yang punya Instagram, jangan lupa di follow Par GKI Bethlehem untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan ibadah yang ada di GKI Bethlehem Kuala Kencana. Seperti di samping ini. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, Kak Tasya dan Kak Dian mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagi lagu Yesus Tuhanku luar biasa.